Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya manage atau ngatur data produk kalian dan data supplier kalian bagi kalian dropshipper. Jadi sebagai dropshipper kita itu harus tahu produk-produk apa yang kita jual dan suppliernya itu mana saja. Terkadang ada beberapa yang bingung. Kalau misalnya ada pesanan masuk, katakanlah ini produknya suppliernya siapa ya? Ini stoknya masih ada atau enggak ya? Ini belinya di mana ya? Nah, aku juga melakukan riset tentang gimana caranya kalian itu milih supplier. Apakah kalian itu suka banyak produk atau banyak supplier? Atau banyak produk beberapa supplier, atau banyak produk tapi satu supplier utama. Nah, aku seneng banget ternyata kalian itu mengerti bahwa kita itu ternyata butuh supplier utamanya itu cuman satu dan banyak produk. Kenapa kayak gitu? Nanti aku akan jelaskan. Nah, gimana caranya kita sebagai dropshipper itu ngatur biar nanti kalau misalnya ada pesanan masuk kita itu nggak bingung, ini suppliernya yang mana, ini belinya gimana, caranya apa. Kalau misalnya produknya cuma 1-2 buat kalian yang baru coba ya, kalian masih jualan produk 1-2-3 nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian jualan produknya itu ratusan, di toko kalian itu ada produk ratusan, apalagi itu dari berbagai supplier gitu kan. Nah, gimana sih caranya manage produk itu dengan baik? Aku akan kasih tahu caranya di Excel ini. Jadi di Excel ini kita akan membuat Excel di mana nanti data-data suppliernya itu ada di sini. Aku akan contohkan apa-apa saja yang perlu kita buat. Yang pertama sudah pasti nomor, kemudian nama produk, ini kecilin ya, nama produk, kemudian deskripsi, kemudian kategori, kemudian subkategori, kemudian stok, kemudian harga. Sampai sini dulu aku jelaskan. Jadi sebagai dropshipper itu kita tuh nggak hanya sekedar comot produk dari supplier kemudian kita jual, nggak kayak gitu, tapi kita juga harus punya pencatatan. Pencatatan paling mudahnya itu pencatatan tentang data produk kita dan data supplier. Oke, sekarang masuk ke slide-nya. Di sini di Excel ini itu kalian bisa masukkan nama produk, deskripsi, kategori, subkategori, stok, dan harga. Biar kita itu tahu produk kita itu apa saja, yang ada di toko kita itu apa saja. Meskipun ini produknya adalah produk supplier, tapi kita perlu tahu produknya itu apa saja. Contohnya nomor 1, katakanlah kita jualan sepatu, bukan sepatu sih, mungkin tas ya, tas selempang wanita merek A, kayak gitu. Deskripsinya apa? Deskripsi singkatnya misalnya ini adalah tas yang bagus, katakanlah kayak gitu ya, singkat aja ya. Sebenarnya nanti ada banyak. Kategorinya tentu saja tas wanita, kemudian subkategorinya misalnya tas selempang. Nah, stok ini adalah stok bukan dari supplier, tapi stok yang akan kita buat di toko kita. Katakanlah kita buatnya 25, katakanlah harganya misalnya ini harga ini harga jual ya, ada 2. Nanti aku buat 2, harga jual sama harga promo. Jadi sekarang harga normalnya saja dulu. Misalnya kita jualan tasnya itu seharga 150.000 deh, 150.000 gini ya. Ini masuknya currency, mata uang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti ada lagi tas 2, tas 3, tas 4, katakanlah kayak gitu. Oke. Jadi kita perlu mencatat semua data produk kita di sini dan juga data supplier kita. Contohnya kalau misalnya kita itu jual ini semua tas ini, 5 tas ini, itu kita ngambilnya dari satu supplier, maka kita harus catat di sini. Oke, supplier. Nah, dari supplier ini, sebentar, aku tambahkan satu baris dulu. Nah, dari supplier ini kita yang pertama harus tahu namanya dulu, namanya siapa, kemudian kontaknya, kemudian alamatnya,
kemudian harga juga, dan link. Link ini adalah link pembelian, kemudian ini digabungkan. Oke. Nah, kita harus tahu nama suppliernya siapa. Katakanlah suppliernya adalah Tas Murah Bandung. Kontaknya ini kalian bisa hubungi dia lewat mana saja, misalnya lewat WA. Nomornya berapa? 08 misalnya nih, 123456789. Katakanlah kayak gitu. Kemudian alamatnya di mana? Ini kalau bisa alamat lengkap ya, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu alamatnya, at least kotanya saja, misalnya Bandung. Oke. Kemudian harganya berapa? Dia jualnya katakanlah harganya 105.000 katakanlah. Gitu. Ini mata uang. Nah, kemudian linknya ini kalian dapat saat kalian riset. Jadi aku sudah jelaskan video gimana caranya cari produk dan cari supplier di video ini. Nah, di situ kalau misalnya kalian sudah nemu produknya, kalian kopikan link produknya yang ada di atas, kemudian kalian taruh di sini. Klik 2 kali, kemudian enter. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Oke? Ini adalah data supplier. Buat apa data ini? Biar nanti kalau misalnya ada orderan, kalian nggak bingung. Suppliernya alamatnya di mana, kodenya apa. Ntar ini dulu ya. Alamat suppliernya di mana, kemudian harga dari supplier itu berapa, dan link pembeliannya itu di mana. Jadi kita nanti tinggal klik kalau misalnya ada orang pesan, katakanlah. Ntar aku sambil isi. Katakanlah orang pesan tas lempang merek B. Tas lempang merek B itu siapa yang jual? Pesannya di mana? Misalnya mereka tanya ongkos kirim, Kak ini ongkos kirim ke alamat saya berapa? Nah, kita tahu ongkos kirimnya ini dari Bandung, bukan dari alamat kita. Misalnya kita tinggal di Jakarta atau kita tinggal di Jogja, tapi supplier kita itu ada di Bandung, maka kita menghitungnya itu ongkos kirim dari Bandung. Oke? Nah, kita taunya dari mana? Dari data ini. Kalau misalkan kita nggak punya data ini, kita pasti bingung. Apalagi kalau misalnya kalian itu jualan produk dari banyak supplier, kalian akan bingung ini supplier yang mana gitu kan. Kalau mungkin supplier utama satu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian jualan produk dari banyak supplier, itu bingung nanti kalau tidak ada data seperti ini. Selain supplier ini adalah supplier utama ya, supplier utama. Nah, selain supplier ini, kalian juga harus memiliki beberapa supplier tambahan. Ini aku copy. Misalnya ini adalah supplier backup 1. Nah, kenapa harus ada supplier backup? Biar nanti kalau misalnya supplier utamanya ini stoknya lagi kosong atau nggak ada, kalian bisa langsung lari ke supplier backup 1. Biar apa? Biar nanti kalian bisa memenuhi pesanannya customer, jadi nggak cancel gitu loh. Kalau misalnya katakanlah nih, ada orang mesen, Kak, atau dimanapun ya, misalnya di Shopee atau dimanapun, kita dapat orderan tas lempang wanita merek A. Ini contohnya ya, kalian perhatikan. Nah, ini kategorinya adalah tas wanita dengan stoknya segini, kemudian harganya segini, harga jualnya segini. Kalau misalkan mereka belum tahu harganya, kalian kasih tahu harganya, karena di sini ada harganya. Kemudian langsung kalian tanya ke suppliernya. Pertama tanya ke kontaknya dulu. Kak, ini produknya ada atau enggak? Kak, ini ready atau enggak? Siap dikirim atau enggak? Kalau misalnya bisa dikirim, berarti kalian bilang ke customer bahwa oke, ini produknya bisa dikirim. Kira-kira dikirim kemana ya? Alamatnya mana ya? Nah, dari alamatnya customer itu, kalian bisa memperkirakan ongkos kirimnya berapa. Jadi kalian lakukan pencarian berapa ongkos kirim dari Bandung ke alamat customer itu. Oke? Dari situ kalian sudah dapat ongkos kirimnya, kalian beritahu ke customer bahwa harganya sekian, ongkos kirimnya sekian. Itu kalau ada. Kalau misalnya customer sudah membayar dan sudah bertransaksi, kalian tinggal klik link yang ada di sini, link yang sudah kalian ini, kemudian kalian langsung pesan dengan alamat supplier itu. Gampang kan? Kalau misalnya kalian tanpa data ini, mungkin kalau misalnya kalian jualannya cuma 1, 2, 3 nggak masalah. Tapi katakanlah kalian punya 100 produk. Kalian pasti akan bingung, ini suppliernya yang mana. Kalau misalnya ini supplier utamanya kosong nih, kita nyari kemana? Nah, ada supplier backup di sebelahnya. Jadi kalian bisa langsung tanya kontak suppliernya di supplier backup.
Kalau misalkan mereka ready, langsung klik link pembeliannya dan langsung beli di sana. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat penting bagi kalian sebagai dropshipper. Kenapa? Karena kalian nggak mungkin kan selamanya jualan cuma 1 produk, 2 produk gitu aja. Kalau misalnya kalian sudah jual banyak sekali produk, kalian wajib atau perlu menggunakan ini. Nanti kalau misalnya kalian jualan di banyak tempat, ini aku contohkan kalau misalnya kalian jualan di satu tempat, contohnya di Shopee aja atau di Tokopedia aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian jualan di banyak tempat, itu tambahkan satu kolom yang namanya penjualan. Nah, penjualan ini kalian bisa tambahkan, bentar, katakanlah ini di Shopee, Tokopedia, Instagram. Ini gabungkan. Nah, ini kalian kasih linknya, link seperti ini tadi, seperti ini. Ini aku kasih contoh aja ya. Bentar. Nah, tujuannya untuk apa sebentar? Ini kayak gini, biar linknya muncul. Nah, tujuannya untuk apa link ini? Biar kalian itu tahu kalau misalnya ini dibeli. Bentar, ini aku scroll ke bawah. Tujuannya untuk apa link ini? Misalnya kalian ingin dibeli, katakanlah misalnya pembeli itu ingin belinya di Shopee. Apakah ada link yang bisa aku beli di Shopee? Katakanlah kamu jualnya di Instagram, customer itu chat di DM Instagram, chat, "Kak, ini tas lempang wanita merek A ini ready nggak? Kalau ready aku pengen beli, tapi aku pengen belinya di Shopee atau di Tokopedia." Nah, kalian bisa kasih link ini. Oke, kalian bisa share link ini, kalian copy, kemudian kalian pastekan ke Instagram kalian, ke DM Instagram kalian, kayak gitu. Jadi kalian sudah nggak bingung lagi kalau misalnya ada customer pengen beli di sini, pengen beli di sini. Nah, itu khusus untuk yang jualannya di berbagai platform. Jadi kalian bisa pakai ini. Tapi yang paling penting adalah data dari supplier ini harus ada, teman-teman. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan kalian harus buat data seperti ini kalau misalnya kalian sebagai dropshipper. Jujur aku dulu pertama kali jadi dropshipper juga buat seperti ini, karena aku nggak mungkin jualan produk cuman 1, 2, atau 3. Nah, ini tips juga buat teman-teman kalau misalnya kalian jualan produk di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Kalian jangan cuma jualan produk 1 atau 2 saja. Pastikan produk kalian itu memenuhi satu halaman, at least 20-30 produk. Oke, biar apa? Biar orang itu yakin, oh ini tokonya bagus, oh ini tokonya menjual banyak produk. Tapi banyak produk itu aku sarankan produknya itu satu kategori. Misalnya tas wanita, ya udah tas wanita semua kayak gitu. Biar orang itu ada pilihan, oh kayaknya ini bagus, oh kayaknya ini bagus. Tapi kalau misalnya kita itu jualannya acak-acak, misalnya ada tas wanita, kemudian ada laptop, kemudian ada apalagi sepatu, kemudian ada makanan juga, ada alat servis dan sebagainya, nggak nyaman bagi customer. Ibaratnya kalau misalnya kalian datang ke sebuah toko, tiba-tiba di dalam toko itu ada macam-macam, ada banyak hal, ya kalian pasti akan bingung ini toko-toko apa sebenarnya, kayak gitu. Makanya aku salut banget buat teman-teman yang saat ini memilih banyak supplier dengan satu supplier utama. Oh ya, aku jelaskan kenapa kita itu harus punya satu supplier utama, bukan banyak supplier. Biar kalian itu nggak bingung. Itu yang pertama, biar kalian itu nggak bingung. Karena kalau misalnya kalian banyak supplier, kalian itu akan bingung kayak, supplier A sudah diproses belum ya? Ini aku harus kontak supplier ini aku harus kontak supplier ini, kayak gitu. Dan juga ongkos kirimnya juga akan nggak stabil. Contohnya, orang pertama kali beli di kalian, ongkos kirimnya misalnya 20.000 atau 10.000 deh, 10.000. Terus besoknya mereka beli lagi produk yang berbeda, kok ongkos kirimnya beda? Mereka pasti curiga, oh ini bener nggak sih yang jual? Kok ongkos kirimnya beda dari yang kemarin? Kita akan kena protes juga. Kenapa ongkos kirimnya beda? Ya karena suppliernya beda. Kalau misalnya sekalian itu ingin banyak supplier, at least supplier itu dalam satu kota, biar ongkos kirimnya nggak beda, kayak gitu. Tapi aku pribadi sarankan kalian itu cukup punya satu supplier utama, tapi juga ada supplier backupnya, biar nanti kalau misalnya supplier utamanya kosong, kita bisa ada backupnya, biar tidak meng-cancel pesanannya customer, katakanlah gitu. So itu tadi teman-teman gimana caranya bikin Excel yang bisa kita gunakan untuk mengatur atau mendata produk kita dan juga mendata supplier-supplier kita,
biar kita itu lebih nyaman dan lebih mudah melakukan dropship ini. Oke, semoga informasi tadi bisa berguna bagi kalian dan bisa meningkatkan efisiensi dari bisnis dropship kalian, dan semoga bisnis dropship kalian sukses ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua tahu dan bisa bikin Excel seperti ini dan membantu mereka juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.